Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Paujia Syafira Lestari, Paslon Dal, Jitu Min Sumedang, Madrasah Jamiah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Peran orang tua itu sangat penting bagi anak-anak. Baik itu dalam mendidik anak-anak, memberikan teladan kepada anak-anak, maupun dalam menerapkan pola asuh terhadap anak-anak. Hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dan juga masa depan seorang anak. Pentingnya peran orang tua terhadap anak-anak itu tertuang di dalam hadis yang berarti setiap anak terlahir di atas fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka menjadi Yahudi, Majusi maupun Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita tahu bahwa peran orang tua itu penting sekali terhadap anak-anaknya. Ada di dalam Al-Quran ada 4 tipe orang tua. Yang pertama, tipe orang tua itu ada yang seperti Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab ini orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah. Dia menentang semua ajaran dari Rasulullah SAW. Begitupun dengan istrinya Ummu Jamil. Jadi mereka berdua sama-sama kafir. Ia durhaka kepada Allah dan menentang ajaran dari Rasulullah SAW. Pasangan itu mempunyai anak yang juga sama-sama kafir. Tipe yang kedua yaitu seperti Fir'aun dan Siti Asyah. Fir'aun adalah orang kafir yang durhaka kepada Allah sehingga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, sedangkan istrinya Asyah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ia adalah istri yang sholihah. Tapi sayangnya mereka berdua tidak dikaruniai anak, tetapi mereka mengangkat Nabi Musa itu sebagai anak angkatnya. Jadi Fir'aun itu sebagai ayah angkatnya Nabi Musa itu justru malah memerangi Nabi Musa karena Nabi Musa itu menyebarkan ajaran dari agama Islam, sedangkan Fir'aun orang kafir. Yang ketiga yaitu tipe orang tua seperti Nabi Nuh dan istrinya. Nah, Nabi Nuh dan istrinya mah terbalik. Jadi Nabi Nuhnya yang taat kepada Allah sedangkan istrinya yang durhaka. Yang terakhir, yang keempat, seperti Nabi Ibrahim dan istri-istrinya. Karena Nabi Ibrahim ini mempunyai 2 istri, yaitu yang pertama namanya Siti Hajar dan kedua Siti Sarah. Mereka berdua dikaruniai anak, tapi anaknya juga sama, durhaka kepada Allah, kafir, sampai akhir hayat pun ia tidak mau masuk ke Islam, sehingga mereka terseret banjir. Saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, mereka dikaruniai 1 anak yaitu Nabi Ismail. Beliau juga sholih ya. Kedua, saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, mereka dikaruniai 1 anak yaitu Nabi Ismail. Beliau adalah anak yang sholih dan bertakwa kepada Allah. Begitupun saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, mereka juga dikaruniai yaitu anaknya adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak juga sama sholih dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang sholih, yang taat kepada Allah. Begitupun Siti Hajar, Siti Sarah, dan anak-anaknya pun semua sholih dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi dari cerita keempat tipe orang tua ini di dalam Al-Quran ini, kita jadi bisa melihat kemana nih kita harus menjadi panutan. Apakah ke yang ke-1 yaitu Abu Lahab dan istrinya, atau yang kedua yaitu Fir'aun dan istrinya,
ketiga Nabi Nuh dan istrinya, dan yang terakhir Nabi Ibrahim dan istri-istrinya. Nah ya, jadi balik lagi ke kitanya. Kita ini mau meniru yang mana nih? Mau yang pertama Abu Lahab versus istrinya, yaitu salah versus salah ya, berarti kalau yang pertama. Nah kalau yang kedua yaitu Fir'aun dan istrinya, berarti itu masalah versus benar. Yang ketiga ada Nabi Nuh dan istrinya, benar versus salah. Yang terakhir yaitu ada Nabi Ibrahim dan istri-istrinya. Itu ya, Nabi Ibrahim sama istri-istrinya berarti baik versus baik, bukan kayak matematika tapi positif ditambah positif jadi positif ditambah positif. Iya benar, di dalam matematika juga kalau positif tambah positif bakal menjadi positif. Contohnya 1 ditambah 1 jadi 2, gak ada negatif 2, soalnya positif tambah positif. Jadi, kita sebagai orang tua itu harus benar-benar dalam mendidik anak. Jangan asal-asalan ya, soalnya anak mah gimana orang tua gitu, turuti lah gitu. Jadi, kita harus membiasakan anak-anak dari kecil itu diajarkan misalnya mengaji, terus diajarkan hal-hal positif supaya dia menjadi anak sholih dan sholihah. Yang terakhir, kita juga harus menjadi contoh bagi anak agar anak itu mengikuti kita, itu yang mengikuti yang baik gitu. Jadi jangan disuruh aja harus gini tapi kitanya juga enggak gitu. Jadi kalau kata Sundanya malah kudu nyontohan bari prakna. Jadi kita harus nyontohin dulu ke anaknya biar anak itu bisa mengikuti kita, tapi mengikutinya yang baik. Jadi kitanya juga harus sama-sama berbuat baik agar sama anak-anak tuh dicontoh. Jadi oh iya, ibu sama ayah aku juga gitu, gini, baik, mereka suka sholat atau suka apa gitu, selalu melaksanakan hal-hal yang positif. Jadi selalu mendekati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah mungkin cukup sekian storytelling dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, mungkin ada cerita yang kurang pas atau kurang jelas, itu mohon dimaafkan ya, karena saya masih dalam proses belajar. Sebelum ditutup, saya punya pantun, nanti jawab ya online, nanti jawabnya cakep gitu ya. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.